Oke, selamat semuanya sobat-sobatku di rumah. Ketemu lagi dengan saya Rina Harahap. Kita ketemu hari ini untuk berbincang-bincang mengenai sharing pengalaman dari sahabat saya yaitu Puput Kuspujiati. Ya, nanti Puput akan ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya kuliah di luar negeri. Yes. Nama gue Puput Kuspujiati, gue tinggal di Bali. Berapa tahun yang lalu? 2011 sampai 2013 gue kuliah di Université Paris 3, Paris 3, Sorbonne Nouvelle di Prancis. Jadi selama 2 tahun gue kuliah di Prancis. Gue ngambil S2 etude sinematografik. Etude sinematografik itu kayak sekolah kajian film. Jadi jurusan kajian film kami kuliah untuk bahas misalnya terus apalagi misalnya hal-hal yang berhubungan dengan analisa film gitu misalnya. Itu kami kuliah di Paris 3 Sorbonne Nouvelle di etude sinematografik atau kajian filmnya. Oke. Nah, Put, kan ini kuliah di luar negeri ya, Put. Kan itu kayak privilege ya sebenarnya kalau kita bisa kuliah di luar negeri. Terus kamu kuliahnya di Paris 3 gitu kan, kampus yang terkenal gitu. Nah, itu gimana sih, Put, awalnya kamu bisa punya motivasi gitu ya untuk bisa sekolah di Paris 3, terus akhirnya kamu bisa dapet kesempatan untuk kuliah di sana. Itu awalnya gimana, Put? Put, ceritanya agak panjang sih, Rin. Monggo, Put, didengarkan. Jadi awalnya sebenarnya banyak hal yang nggak sengaja gitu, maksudnya banyak hal yang nggak sengaja itu karena awalnya di kampus gue waktu S1 di IKJ Jakarta, Institut Kesenian Jakarta. Waktu itu di IKJ ada semacam beasiswa gitu untuk mahasiswa. Waktu itu masih mahasiswa lah. Masih unyu-unyu, masih tahun 2005 atau 2006 lah. Masih mahasiswa, ada tawaran beasiswa untuk mengambil kelas les bahasa Prancis gratis di CCF namanya, Pusat Budaya Prancis di Jakarta waktu itu. Jadi ada beasiswa gratis untuk belajar bahasa Prancis. Sempat ada dosen dari Prancis yang menanyakan apa saya tertarik kuliah di Prancis. Oh, tentu saja, kenapa tidak gitu. Masalahnya uangnya dari mana? Nah, itu pertanyaannya tuh, uangnya dari mana gitu kan? Iya, sekarang udah belajar bahasa Prancis, sudah ada ijazahnya gitu kan, kita cari-cari beasiswa. Tapi masalah yang lain adalah kalau sebenarnya cari beasiswa itu susah-susah gampang dalam artian gini, kalau susah sebenarnya. Emang susah sih, nggak ada yang gampang. Tapi bisa jadi gampang kalau kita itu ngambil jurusan yang maksudnya kita kuliah itu misalnya di bidang yang kayak science misalnya tentang barukan, pokoknya teknologi, informatika gitu cepat itu dapat beasiswa, banyak peluang beasiswa untuk ilmu-ilmu science, ilmu-ilmu pasti gitu, itu banyak beasiswanya. Tentang kesehatan, banyak beasiswa di luar negeri, di Prancis atau di tempat yang lain yang menawarkan ke mahasiswa lulusan dari sekolah-sekolah teknologi, kesehatan, informatik gitu, biologi yang semacam itu. Tapi jarang
ada beasiswa yang mau mendanai apa namanya jurusan-jurusan sosial atau linguistik itu atau seni itu sedikit sedikit sekali, jadi bukan prioritas seringnya. Jadi ini masalah yang paling sering dihadapi oleh siswa-siswa itu mereka udah diterima tapi masalahnya beasiswanya lebih memprioritaskan pada wilayah-wilayah akademik yang ilmu pengetahuan apa alam atau pengetahuan science exact gitu apa sih namanya ilmu pasti gitu bukan ilmu sosial atau sastra atau apalagi seni gitu jadi bukan prioritas dia agak susah juga gitu untuk mendapatkan beasiswa untuk jurusan kajian film gitu jadi agak susah. Ketika di kuliah di Paris 3, Put, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Put, ketika lo baru masuk ke Paris 3? Nah, itu apa aja sih yang perlu di-preparein di awal-awal untuk apa namanya untuk kuliah di sana? Prepare terutama menurut gue prepare mental itu iya kita nggak ngomongin keuangan ya mental karena di sana lebih sulit secara jarak persiapan jauh. mental ya persiapan mental dan persiapan akal ini pikiran sangat jauh beda gitu kuliah di luar gitu dalam hal ini kan gue kuliahnya di Prancis sangat jauh beda kuliah di Indonesia dengan di Prancis gitu jadi mental kita juga harus betul-betul kuat untuk menghadapi banyak tekanan gitu karena tapi juga tergantung orangnya sih karena kalau gue ngerasa itu menjadi sebuah tekanan gitu gue mendapatkan beasiswa itu menjadi sebuah tekanan karena beasiswa itu mengharuskan kamu selesai 2 tahun misalnya kalau nggak 2 tahun selesai misalnya kamu harus mengembalikan uang ada konsekuensinya atau kamu harus minta dosen menjelaskan alasannya apa dan segala macam jadi ada tekanan dari beasiswa untuk misalnya menyelesaikan studi dalam 2 tahun gitu. Itu beban mental yang cukup berat gitu. Kemudian ya kalau di Indonesia mungkin 2 tahun ya bisa lah gitu. Tapi masalahnya kalau di luar negeri kita kuliah itu sistem kuliahnya beda. Cara kita berinteraksi dengan dosen beda. Cara penilaian mereka berbeda. Jadi banyak hal yang menuntut kita itu untuk mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi terhadap banyak hal. Tingkat adaptasi banyak sih, bukan cuma dengan sekolah gitu. Tapi juga bukan hanya dengan sistem sekolahnya, tapi juga sistem berteman gitu dengan teman-temannya, sistem gimana sih pertemanan dengan orang Perancis gitu kan, misalnya dengan teman-teman kamu gitu. Karena pertemanan di Perancis juga nggak sama dengan pertemanan di Indonesia gitu. Terus gimana kita membawa diri di masyarakat gitu. Kan kita nggak hidup cuma di dalam kamar aja terus habis itu tiba-tiba celing pindah ke kampus kan nggak mungkin gitu. Kan kita harus berinteraksi juga dengan orang-orang, misalnya ibu kos, teman-teman sharing roommate gitu kan, itu kan hubungannya beda lagi. Jadi hal-hal adaptasi itu menurut gue sesuatu hal yang membutuhkan kecerdasan yang khusus gitu yang nggak lo pelajarin waktu di sekolah dan lo harus di situ lo harus bisa gitu misalnya bergaul dengan teman-teman lo di kelas lo harus bisa menerima budaya masyarakat Perancis secara umum cara berpikir mereka lo harus bisa menerima sistem pendidikan Perancis gitu sistem pendidikan yang baru berbeda dengan apa yang pernah lo pelajari di tempat lo gitu. Nah, itu semua bukan sesuatu hal yang mudah gitu karena itu terakumulasi dan datang bersamaan gitu. Lo harus menyelesaikan tesis, lo harus menyelesaikan tugas, lo harus berurusan dengan teman,
lo harus juga berurusan dengan shock culture gitu kan. Jadi kita nggak usah ngomongin finansial, kalau apalagi ada finansial yang berkontribusi di situ mempersulit diri lo, misalnya uang beasiswa yang nggak datang gitu kan, itu tambah lagi telat gitu ya. semakin stres aja nih. Datangnya telat gitu kan. Ya kalau lu tinggal di Indonesia, uang beasiswa lu datangnya telat, lu kan masih bisa tinggal di rumah ibu lo. Jadi lu nggak perlu sewa rumah. Lu makan masih bisa sama temen lo gitu misalnya, gitu. Sekarang lu tinggal di negara orang lain, lu nggak kenal banyak orang, lu nggak punya uang, makan apa besok lu kagak tahu gitu. Itu menambah beban pikiran gitu. Sedangkan lu sedang menyelesaikan tesis, lu sedang membutuhkan konsentrasi untuk bisa menyelesaikan tesis, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Karena kalau lu nggak menyelesaikan tugas dengan baik, nilai lu jelek. Kalau nilai lu jelek, lu kagak lulus. Kalau lu kagak lulus, lu harus balikin duit. Aduh, itu tuh kayak efek domino gitu ya. Iya, jadi antara tekanan mental, tekanan finansial sama shock culture yang ada di sana ya. Iya, jadi itu rasanya apa ya, kayak lu harus menaklukkan gunung gitu, dan rasanya udah bekalnya sedikit, harus menaklukkan gunung, udah hawanya dingin gitu kan, belum itu lagi shock culture, hawa dingin ini segala macam ini, aduh kulit bersisik ini, aduh stres gitu kan, udah nggak mikir macam-macam gitu. Apa ya harus mempersiapkan banyak hal, terutama kemampuan mental, kemampuan beradaptasi, kemampuan intelektual tentunya, karena di sekolah, di kampus yang berbeda. Oke, terima kasih Puput untuk sharing-sharingnya mengenai pengalaman Puput kuliah S2 di luar negeri di Paris 3. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you, Put.